Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridat Alwasik dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2A. Oke, di sini saya akan membuat video untuk UAS mata pelajaran atau mata kuliah dari Psikologi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau materi selama semester 2 yang bertema emosi manusia. Oke. Yang topik pembahasannya yang pertama itu tentang definisi emosi, lalu yang kedua tentang fungsi emosi, yang ketiga tentang teori tentang emosi, lalu yang keempat perkembangan emosi, yang kelima gangguan emosional, dan yang keenam macam-macam emosi. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi dari emosi. Menurut para ahli atau William James dalam WG-nya tahun 1995 yang mengandung yaitu kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Lalu teori yang kedua yaitu dari Crow and Crow tahun 1962, yaitu suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian diri dari dalam lalu terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Oke, lalu yang ketiga ada teori dari Jalaluddin Rajmat tahun 1994, oke, yang berbunyi atau mengandung memberikan bumbu bagi kehidupan. Tanpa emosi hidup ini kering dan gersang. Oke. Lalu ada bisa membuat frustasi juga, bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Tergantung emosi mana yang kita pilih dalam reaksi kita terhadap orang lain, kejadian, situasi sekitar kita. Lalu di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu apa sih itu 4 fungsi dari emosi. Yang pertama ada energizer, dalam bahasa Indonesia yaitu pembangkit energi. Yang kedua ada messenger atau dalam bahasa Indonesia itu pembawa informasi. Yang ketiga ada pembawa pesan, dan keempat information resource. Oke, resource dalam bahasa Indonesia itu sumber informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori tentang emosi. Oke, teori emosi ada 2 faktor, Scatter dan Singer. Reaksi fisiologi dapat saja sama atau jantung berdebar, tekanan darah naik, napas bertambah cepat. Lalu bila rangsangannya menyenangkan, maka emosi yang timbul akan menyenangkan. Oke. Tapi bila rangsangannya membahayakan, maka emosi yang timbul adalah rasa takut. Oke. Kayak kita melihat sesuatu atau berada di tempat yang mungkin yang kita takut, seperti tempat yang gelap atau bagaimana. Oke, lalu juga ada membentuk keyakinan tentang apa yang diri kita rasakan. Oke. Lalu teori yang kedua yaitu tentang teori emosi James Lange. Emosi terjadi setelah terjadinya reaksi psikologi. Jadi kita takut karena kita lari setelah melihat ular. Jadi emosi adalah hasil persepsi seorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai reaksi terhadap rangsangan dari luar. Oke, contoh ya. Takut pada harimau. Pokoknya nggak harimau juga, pokoknya ada hewan-hewan yang kita takuti. Oke. Respon depresi atau dipersepsikan. Dipersepsikan itu semacam pendapat kita. Oke. Dipersepsikan. Lalu timbul rasa takut dipelajari. Contoh, orang tertawa bukan karena senang, tapi senang karena tertawa. Oke. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi. Oke. Apa sih itu perkembangan emosi? Reaksi emosi saat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Respon emosional anak kecil lebih sederhana dibandingkan dengan orang dewasa. Oke. Berkembang ke tingkat yang paling rumit. Contoh, anak kecil marah berbeda dengan orang dewasa. Oke.
Kalau untuk menurut saya, untuk anak kecil emosinya itu dia bukannya kayak kita marah-marah gitu, malah dia mengeluarkan seperti nangis atau bagaimana, oke? Lalu ada juga respon emosional melalui 4 jalur, yaitu stimulus, perasaan, respon-respon internal, pola-pola tingkah laku, oke? Lalu perkembangan emosi ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar seorang bayi. Untuk bisa tertawa memerlukan tingkat kematangan tertentu setelah besar digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Oke. Lalu ada gangguan emosional. Di sini ada teori dari lingkungan yang saya baca ya. Russell tahun 1993, yaitu tentang penyakit mental disebabkan oleh berbagai kejadian yang menimbulkan terjadinya stres. Oke. Contoh, anak menangis karena diolok-olok lingkungan dapat merubah lingkungan fisik dan juga psikologis, oke? Atau seperti pisau tajam bisa menyebabkan nyeri fisik, kata-kata tajam bisa menyebabkan nyeri psikologis, atau misalnya kita menghina atau mengatakan teman kita sendiri, itu kan dia sakit hati. Nah, itu disebut juga tentang penyebab nyeri psikologis atau nyeri psikologis, oke? Lalu ada tekanan emosi atau tekanan emosional dapat dihilangkan jika penyebab terlebih dahulu. Tetap teori ini mengabaikan aspek dari individunya. Oke. Nah, ini dari teori lingkungan ini ya. Itu tetap teori ini mengabaikan aspek dari individunya atau reaksi emosional yang kuat yang memiliki perbedaan dengan individu lain. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan macam-macam emosi. Yang pertama ada takut, yang kedua ada marah, yang ketiga ada cinta. Oke, kemungkinan di sini semuanya pengen tahu ya, apa sih itu cinta? Macam-macam emosi di dalam cinta. Oke. Yang pertama dulu nih saya akan menjelaskan tentang macam-macam emosi, yaitu yang pertama takut. Apa sih itu takut? Emosi takut, oke. Yaitu mempunyai nilai positif dan negatif. Terbentuk dari sejak kecil atau terbentuk dari sejak kecil, bahkan orang dewasa pun mempunyai masalah karena berakar pada ketakutan yang mereka yang mereka alami atau pengalaman yang mereka alami sejak masih bayi atau dari anak-anak. Cara mengatasi rasa takut, ciptakan suasana kekeluargaan, berilah penghargaan, tanamkan ada kewajiban sosial yang perlu ditaati. Lalu ada juga tentang tumbuhkan kepercayaan dan keberanian, itu ya. Lalu yang kedua ada marah. Apa sih itu marah? Oke. Pada anak kecil menjatuhkan diri di lantai, memandang atau menangis, terletak di teriak dan lain-lain. Ini dipengaruhi oleh faktor kematangan dari belajar diarahkan ke dalam diri untuk keluar darinya atau keluar dirinya, oke? Lalu yang ketiga nih, pasti pengen ada yang tahu nih, macam emosi tentang cinta. Apakah cinta? Atau apakah sih itu cinta? Oke. Ini menurut buku The Art of Loving Erich Fromm tahun 1983, sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia sebagai pemenuhan kerinduan dan kesatuan. Oke, atau akan tetapi di atas itu semua ada kebutuhan biologis. Oke. Cinta itu berarti kebutuhan biologis seperti teori Adam Maslow. Oke. Sekian penjelasan dari materi yang bertema emosi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau bagaimana, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.